Pendekar Yunani bernama Themistokles melakukan serangan mendadak kepada pasukan Persia. Themistokles melihat Raja Persia di atas kapalnya hendak melarikan diri. Dia menyadari kalau ini adalah kesempatan untuk mengakhiri perang. Themistokles menembak panahnya. Panah itu mengenai jantung Raja Darius. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Xerxes, anak Darius. Raja Darius memanggil Artemisia, jenderal angkatan laut kepercayaannya. Raja Darius memperingatkan Xerxes untuk tidak membalas dendam kepada Yunani. Leave the ignoble Greeks to the ways. Tapi Artemisia memanipulasi Xerxes agar melanjutkan perang dengan bangsa Yunani. You will be a god king. Only the gods can defeat the Greeks. Xerxes melakukan ritual terlarang yang menjadikan dirinya seorang dewa. Di momen ini, Xerxes menyatakan perang dengan bangsa Yunani. For glory's sake. War! Politik Yunani kacau, mereka takut dengan Xerxes. Silence! Xerxes, the son of Darius, is a wolf at our door. Do we stand and fight for Greece or not? Themistokles pergi untuk menemui Leonidas, tapi ternyata dia sudah pergi dengan 300 pasukannya. Themistocles, what brings you this far south? Come to see Leonidas. Well, you're too late. Sahabat Themistokles menjadi mata-mata di kapal Artemisia. Your commander is a Greek. Yes, my brother, I am Greek by birth. But my heart is Persian. You? How I don't know you? Seize the spy! Coward. Dia memperingatkan jika Artemisia adalah wanita berbahaya dan punya dendam kepada bangsa Yunani. Waktu kecil, dia diperbudak oleh bangsanya sendiri. Dia ditemukan oleh pria Persia dan dilatih menjadi tentara. Perang ronde pertama dimulai. Themistokles menyadari kapal Persia sangat rapuh di bagian tengah. Dia memerintahkan pasukannya untuk menabrak mereka. But they are weak in the middle. We attack them there. Now! Di ronde pertama ini, Artemisia kalah telak. Ratusan kapal mereka hancur. Jenderal yang memimpin serangan saat itu dieksekusi mati Artemisia. Perang ronde kedua dimulai. Themistokles menggunakan kabut untuk kamuflase kapal-kapalnya. Mereka tidak bergerak dan tidak bersuara sedikit pun.
Angkatan Laut Persia tidak menyadari jebakan Themistocles. Kapal-kapal mereka terjebak di celah bukit yang sempit. Themistocles meluncur dan mulai penyerangan. Themistocles dengan mudahnya memenangkan ronde kedua ini. Perang ronde ketiga dimulai. Themistocles terkejut dengan kapal Artemisia yang terbuat dari baja. Persia menggunakan minyak dan api sebagai senjata utama mereka. Ratusan kapal Yunani dengan mudah bisa dihancurkan. Artemisia menyaksikan kapal Themistocles terbakar dan hancur, namun dia masih selamat. Di saat yang sama, mereka mendapat kabar Leonidas dan 300 pasukannya dikalahkan Xerxes. Themistocles! The Spartans have been slaughtered. The hard gates have fallen. Xerxes memerintahkan Ephialtes untuk membawa pedang Leonidas sebagai tanda peringatan kalau Yunani akan mengalami nasib yang sama dengan Leonidas. The God King will burn this city to the ground. Themistocles meminta Ephialtes kembali mengirim pesan kepada Xerxes jika dirinya tidak takut dengan ancaman itu. My king, your humble servant brings you news. Artemisia terkejut. Dia mengira jika Themistocles sudah mati terbakar di pertempuran kemarin. Artemisia melihat dengan matanya sendiri jika Themistocles masih hidup. Akhirnya dia turun tangan dalam peperangan itu. Duel maut Themistocles dan Artemisia tidak bisa dihindari. Mereka akhirnya berhadapan. Artemisia mengira dirinya akan menang, tapi dari kejauhan ratusan kapal Sparta datang. Xerxes menyadari jika Artemisia sudah kalah telak dan tidak menolongnya. Di akhir cerita, Xerxes masih hidup dan dia membawa ratusan ribu pasukan bergerak masuk ke wilayah Yunani. Namun menurut sejarah, dia dikalahkan pada pertempuran di Pulau Salamis. Tapi mungkin ini akan terjadi di film ketiga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.